Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. bagaimana mengajarkan sholat yang benar kepada anak, tapi anak tersebut sudah remaja? Sebenarnya mereka sudah sekolah di sekolah Islam, tapi seiring dengan orang tuanya yang baru belajar agama telat, baru mengerti sholat anak-anaknya selama ini masih belum benar, masih belum tumakninah dan lain-lain. Bagaimana cara mendidik anak-anak dan apakah sholat mereka diterima Ustaz? Syukran. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kita bersyukur ya dengan adanya sekolah-sekolah Islam ini. Tapi para orang tua hendaklah lebih selektif memilih sekolah Islam. Kadangkala namanya doang Islam, tapi pendidikannya ya kurang lebih gitu loh. Harapan kita kan anak kita dengan sholat di sana mendapatkan perhatian lebih, dia pulang ibadahnya lebih bagus, akhlaknya lebih mulia. Tapi ternyata itu nggak terjadi. Memang kuncinya sih orang tua. Tadi kan dikatakan anak ini udah remaja, udah sekolah di sekolah Islam, udah remaja. Bagaimana sih pendidikan orang tuanya dulu? Sepertinya memang dahulu orang tuanya tidak terlalu ketat masalah sholat. Dikatakan orang tuanya baru belajar nih, baru hijrah. Baru merasa sholat ini satu kewajiban banget. Kalau dulu, aduh anak-anak lah biarin lah, masih anak-anak. Padahal Nabi SAW nyuruh orang tuanya untuk menyuruh anaknya. Sekarang gimana? Sekarang karena anak-anak udah besar, ya perlu duduk sama mereka. Perlu duduk sama mereka, ngaji bareng sama mereka. Yuk kita ini, seperti tadi pembahasan tentang kedudukan sholat. Ternyata kita ini butuh sama sholat gitu. Sholat itu bukan hanya gerakan belaka, tapi salah satu bentuk kita menyambung hubungan sama Sang Pencipta. Ketika anak-anak itu sadar bahwa mereka butuh dengan sholat ini, maka insya Allah mereka akan berusaha memperbaiki sholat. Kalau dikatakan tadi cepat-cepat sholatnya anak-anak ya usahakan anak-anak sholatnya berjamaah di masjid. Yang laki-laki. Sehingga ikut imamnya. Ya semoga dapat imam yang gak cepat-cepat. Kalau di rumah, mungkin sang ibu mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah. Nanti anak-anak yang remaja, yang cewek-cewek umpamanya, ayo engkau yang jadi imam sekarang. Ibu jadi makmum. Sehingga anak-anak itu merasa tanggung jawab gitu. Harapannya mereka semakin menghargai sholat ini. Lalu kita ajak mereka untuk ziarah kubur. Mengingat akhirat. Karena yang mendorong orang itu untuk beribadah adalah keimanan dengan akhirat. Dia sholat gak dapat fulus. Kenapa tuh orang bekerja dari pagi sampai sore, rajin kerjanya, tekun karena dapat duit. Tapi dia sholat gak dapat apa-apa. Apakah setelah sholat tahu-tahu di bawah sejadahnya ada fulus 100.000? Nggak ada. Apakah kalau dia sholat tahajud di bawah fulusnya jadi 1 juta? Nggak ada, nggak dapat apa-apa dia. Bayangan dia memang nggak dapat apa-apa. Tapi seorang yang beriman tahu kehidupan ini akan berakhir. Aku akan mendapatkan balasannya nanti gitu loh. Bagaimana sekarang menumbuhkan ini di diri anak-anak kita? Bagaimana Nabi SAW jamaah mengatakan kepada Bilal, Qum ya Bilal fa'arih Nabi Salah. Bilal, bikin kita istirahat dengan sholat ini. Jadi sholat itu tempat istirahat gitu loh. Jadi orang kalau terbebani dengan banyak urusan, larinya kemana? Ke sholat. Ketika sholat seakan-akan beban yang ada di pundaknya itu, dia letakkan di sejadahnya semua. Ya Allah, udah cuma engkau ya Allah yang bisa menyelesaikan urusannya. Jadi selesai sholat, ringan beban dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, Ustaz.